Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Nah, apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Dan selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Baginda Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju zaman yang tengah menderang pada seperti saat ini. Nah, baik, terima kasih sebelumnya. Ibu perkenalan dulu ya. Nah, nama lengkap Ibu Nurul Andari yang beralamat Tidung Empas Tapak 5. Dan kegiatan Ibu saat ini sebagai mahasiswa Universitas Negeri Makassar dan mengambil jurusan bimbingan konseling S1. Nah, baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ngabsen dulu ya. Iya, Bu. Nah, baik. Nah, yang pertama Sri Mulyani, Hadir, Bu. Putrawati, Amalia. Oh, sakit ya? Yuk, putar dulu video. Nah, adapun materi yang Ibu bahas pada pembelajaran hari ini yaitu tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, baik. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, tanggung jawab itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Tidak, Bu. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan apa sih tanggung jawab itu. Nah, pengertian tanggung jawab adalah nilai karakter yang harus disiapkan dalam kegiatan pembelajaran untuk melatih siswa bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran. Dan adapun menurut teori Mustari menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan seperti alam, sosial, dan budaya. Nah, budaya, negara, dan Tuhan. Nah, adapun tanggung jawab dalam Kamus Bahasa Indonesia yang memiliki arti keadaan wajib menangguh segala sesuatu kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilakan dan perkarakan dan tersebut. Dan adapun menurut Lekona menyatakan bahwa tanggung jawab kelompok adalah efek samping dari adanya perasaan persatuan di dalam kelas dan menjadi anggota yang dihargai dari sebuah kelompok. Nah, tapi untuk membangunnya bisa juga dilakukan dengan pendekatan langsung. Nah, tanggung jawab juga dapat melakukan kegiatan keluarga. Nah, juga dapat berlaku kepada keluarga, kelompok, masyarakat, maupun tanggung jawab kepada negara. Misalnya tanggung jawab siswa seperti belajar. Nah, apabila siswa belajar dengan yang tidak sungguh-sungguh, maka akibat yang akan ditanggung adalah nilai yang jelek atau hasil yang tidak memuaskan. Nah, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, yang dimaksud di sini anggota masyarakat merujuk pada kesadaran seperti tindakan individu dalam memenuhi peran dan kontribusinya terhadap kehidupan bersama dan dalam. Nah, adapun indikator sikap tanggung jawab. Nah, di mana sikap tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang terdapat dalam nilai 18 karakter yang harus dikembangkan atau disisipkan melalui proses pembelajaran. Stianti menyebutkan bahwa sikap tanggung jawab meliputi sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dan lingkungan sekitarnya. Indikator dan adapun menurut Fitri tahun 2012 ada 4 indikator sebagai berikut, yaitu yang pertama
mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik. Nah, yang kedua yang bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan. Dan yang ketiga, melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, dan yang keempat, mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Nah, selain indikator, tanggung jawab memiliki macam-macam, yaitu macam-macam tanggung jawab. Nah, setiap hal yang dilakukan dalam kehidupan pasti kan harus ada dipertanggungjawabkan kan. Nah, tanggung jawab tidak hanya pada diri sendiri. Tanggung jawab dibagi menjadi 3 bagian, dan menurut Mustari yang mengungkapkan bahwa macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut ini. Nah, yang pertama yaitu ada tanggung jawab personal, yang dimana tanggung jawab personal merupakan seseorang tersebut memilih untuk bertindak atau berbicara atau mengambil posisi tertentu. Nah, baik yang kedua tanggung jawab moral, yang dimana merujuk pada pemikiran bahwa seseorang mempunyai kewajiban moral dalam suatu tertentu. Jika baik, maka akan mendapat penghargaan. Jika tidak, maka akan ada hukuman. Nah, dan yang ketiga yang dimaksud itu adalah tanggung jawab sosial, yang dimana manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain. Keadaan manusia atau seseorang mesti bertanggung jawab kepada masyarakat di kelilingnya. Tanggung jawab sosial itu bukan hanya memberi atau membuat kerugian di lingkungan sosial, namun juga tanggung jawab sosial merupakan sifat-sifat kita yang perlu dikendalikan dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam bertanggung jawab tidak hanya dengan diri siswa sendiri, namun tanggung jawab juga dilakukan siswa terhadap kelompok dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau sikap siswa terhadap lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Karena tanggung jawab ini sifatnya luas dan tidak hanya di lingkungan sekolah, namun juga di lingkungan tempat tinggal siswa yang diharuskan untuk bertanggung jawab dengan segala hal yang dipilih untuk dilakukan dan perilakunya. Nah, baik anak-anakku sekalian, apakah sudah mengerti apa yang tadi Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, baik. Kalau gitu Ibu tutup pertemuan kali ini ya. Nanti minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya. Nah, dengan itu Ibu tutup dengan wallahul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di lain pertemuan minggu depan nanti kita ya. Pertemuan berikutnya.